Kuku-kukunya berubah menjadi cakar tajam, wajahnya menegang, dan perlahan-lahan, jenazah Kiai Hasan berubah menjadi seekor serigala besar dengan sorot mata yang penuh ketakutan dan kesedihan. Assalamualaikum, sahabatku di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyuguhkan kisah tentang seorang kiai yang mengharukan, yang tersiksa oleh dosa masa lalu. Untuk lebih jelasnya tonton terus video ini. Tapi sebelum ke ceritanya silahkan like dan subscribe. Yuk kita langsung aja ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil, seorang kiai bernama Kiai Hasan. Ia dikenal sebagai ulama yang bijak dan disegani, tetapi di balik sosoknya yang penuh wibawa, tersimpan rahasia kelam yang hanya segelintir orang tahu. Konon, di masa mudanya, Kiai Hasan pernah melakukan kesalahan besar. Saat masih belajar ilmu agama di pesantren, ia bersekutu dengan seorang dukun sakti demi memperoleh ilmu kesaktian yang lebih tinggi. Dukun itu mengajarkan banyak hal, termasuk ilmu pengasihan dan kekuatan gaib. Namun, ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar, ia dilarang menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi dan kejahatan. Namun, godaan dunia menggiringnya ke jalan yang keliru. Kiai Hasan, yang saat itu masih bernama Hasan Muda, menggunakan ilmu itu untuk memikat seorang perempuan yang sudah bersuami. Perselingkuhan itu akhirnya terungkap, dan sang suami yang patah hati meninggal dalam keadaan tragis. Sebelum menghembuskan napas terakhir, lelaki itu mengutuk Hasan dengan doa yang penuh kepedihan. Jika kau benar-benar telah bersekutu dengan iblis, maka kelak rohmu tak akan diterima di bumi maupun langit. Tubuhmu akan berubah menjadi wujud yang lebih pantas bagimu. Hasan yang masih muda menganggap kutukan itu hanyalah kata-kata kosong. Ia melanjutkan hidupnya, bertobat, dan meniti jalan sebagai seorang kiai yang dihormati. Namun, dosa masa lalu tetap membayangi hidupnya. Suatu malam, Kiai Hasan meninggal dunia dalam tidurnya. Para santri dan warga segera bersiap untuk memandikan jenazahnya. Namun, ketika air mulai disiramkan ke tubuhnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kulitnya perlahan menghitam, tubuhnya menggembung, bulu kasar mulai tumbuh di seluruh tubuhnya. Kuku-kukunya berubah menjadi cakar tajam, wajahnya menegang, dan perlahan-lahan, jenazah Kiai Hasan berubah menjadi seekor serigala besar dengan sorot mata yang penuh ketakutan dan kesedihan. Orang-orang berteriak ketakutan dan berhamburan keluar dari ruangan. Beberapa santri mencoba membaca ayat suci, tetapi makhluk itu hanya melolong pilu sebelum akhirnya menghilang ke dalam gelapnya malam. Sejak saat itu, desa mereka dihantui oleh suara lolongan serigala yang tak pernah terlihat wujudnya. Seolah-olah roh Kiai Hasan masih tersesat di antara dunia manusia dan dunia gaib, menyesali dosa masa lalunya yang tak terampuni. Malam itu, lolongan serigala menggema di seluruh desa. Para warga yang menyaksikan keanehan saat pemandian jenazah Kiai Hasan kini merasa ngeri setiap kali suara itu terdengar dari hutan di pinggiran desa. Beberapa orang yang nekat mencari keberadaan serigala itu selalu kembali dalam keadaan ketakutan, mengaku melihat sesosok makhluk besar dengan mata yang bukan seperti mata hewan, melainkan mata manusia yang penuh kesedihan. Di pesantren tempat Kiai Hasan mengajar, kegelisahan menyelimuti para santri. Beberapa dari mereka bermimpi bertemu Kiai Hasan dalam wujud serigala. Dalam mimpi itu, Kiai Hasan tak berbicara, hanya menatap mereka dengan tatapan memohon, seakan ingin mengatakan sesuatu tetapi tak mampu. Suatu malam, seorang santri bernama Ahmad, yang dikenal paling taat dan pemberani, memutuskan untuk mencari jawaban. Bersama beberapa santri lainnya, ia membawa obor dan berangkat ke hutan di mana suara lolongan itu selalu terdengar. Setibanya di tengah hutan, mereka menemukan jejak kaki besar yang bukan milik serigala biasa. Bentuknya seperti perpaduan antara jejak manusia dan hewan buas. Dengan hati-hati, mereka mengikuti jejak itu hingga tiba di sebuah pohon besar yang tampak lebih tua dari yang lain. Di bawahnya, seekor serigala hitam besar duduk dengan kepala menunduk. Matanya yang bersinar dalam kegelapan menatap Ahmad dan para santri. Ahmad, dengan suara bergetar namun penuh keberanian, membaca ayat suci. Serigala itu tidak lari, tidak mengamuk, hanya menatap mereka dengan tatapan penuh duka. Saat Ahmad mengucapkan doa memohon pengampunan untuk arwah Kiai Hasan, sesuatu yang aneh terjadi, angin bertiup kencang, daun-daun berjatuhan, dan serigala itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Dari mata makhluk itu, air mata mengalir. Lalu, dari tubuhnya, samar-samar muncul bayangan Kiai Hasan dalam wujud manusia. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Dosa masa lalu tak bisa kuhapus, tapi aku ingin diterima di sisinya.
Tolong, doakan aku. Ahmad dan para santri tertegun, tetapi segera melanjutkan doa-doa mereka dengan lebih khusyuk. Bayangan itu semakin memudar, dan tubuh serigala itu bergetar sebelum akhirnya roboh dan menghilang menjadi abu yang tersapu angin. Sejak malam itu, suara lolongan tak pernah terdengar lagi. Ketenangan kembali ke desa, dan di pesantren, Ahmad menjadi saksi bahwa bahkan dosa yang paling kelam pun masih memiliki harapan untuk diampuni, jika penyesalan itu tulus dan doa-doa terus dipanjatkan. Setelah malam di mana serigala hitam menghilang menjadi abu, kehidupan di desa perlahan kembali normal. Namun, di hati Ahmad, masih ada perasaan ganjil. Ia merasa bahwa kisah Kiai Hasan belum benar-benar usai. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ahmad bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah pesantren yang sunyi. Di depan masjid, sosok Kiai Hasan berdiri membelakanginya, mengenakan jubah putih yang compang camping. Suaranya lirih ketika ia berkata, "Aku telah pergi, tetapi dosa masa laluku belum sepenuhnya ditebus. Ahmad, pergilah ke rumah tua di pinggir desa. Di sana, kau akan menemukan kebenaran yang belum terungkap." Ahmad terbangun dengan keringat dingin. Ia yakin ini bukan sekadar bunga tidur. Keesokan harinya, ia menceritakan mimpinya kepada beberapa santri dan guru lainnya. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah tua yang disebutkan dalam mimpi. Rumah tua itu sudah lama ditinggalkan. Konon, dulunya rumah itu milik seorang lelaki yang mati tragis bertahun-tahun lalu, lelaki yang pernah dikutuk Kiai Hasan. Rumah itu penuh dengan debu, dan pintunya hampir roboh. Saat Ahmad dan yang lainnya masuk, suasana terasa berat, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Mereka mencari petunjuk hingga akhirnya menemukan sebuah lantai kayu yang tampak tidak rata. Dengan hati-hati, mereka membukanya dan menemukan sebuah kotak kayu tua. Saat dibuka, di dalamnya terdapat kitab-kitab usang, sebuah jimat berbentuk serigala, dan sepucuk surat yang sudah menguning. Ahmad mengambil surat itu dan membacanya dengan suara bergetar. "Jika suatu hari ada yang menemukan surat ini, ketahuilah bahwa aku tidak pernah mengutuk Hasan karena benci. Aku hanya ingin ia sadar akan kesalahannya. Jika ia menyesal, aku berharap Allah mengampuninya. Tetapi jika ia tidak pernah meminta maaf, maka biarkan ia belajar dari penderitaan yang datang padanya." Surat itu ditandatangani oleh lelaki yang dulu meninggal karena ulah Kiai Hasan. Mereka semua terdiam. Ahmad menyadari bahwa Kiai Hasan telah meninggal tanpa pernah meminta maaf kepada orang yang telah dikutuknya. Mungkin itulah alasan mengapa arwahnya tetap terperangkap. Malam itu, para santri dan penduduk desa berkumpul untuk mengadakan doa bersama. Mereka membacakan Yasin dan berdoa untuk Kiai Hasan serta lelaki yang telah mati tragis itu. Suasana begitu khusyuk, dan beberapa orang bahkan merasa angin malam membawa aroma bunga yang menenangkan. Ketika doa selesai, Ahmad kembali bermimpi. Kali ini, Kiai Hasan berdiri di tempat yang sama, tetapi kali ini wajahnya tenang. Ia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Ahmad. Aku kini bisa pergi dengan tenang." Lalu, tubuhnya perlahan menghilang, menyatu dengan cahaya yang hangat. Sejak malam itu, suara lolongan benar-benar hilang, dan desa kembali damai. Namun, bagi Ahmad, pengalaman ini menjadi pelajaran hidup, bahwa dosa masa lalu bisa menjadi rantai yang mengikat seseorang bahkan setelah kematian. Hanya dengan penyesalan yang tulus dan maaf yang diberikan, barulah seseorang bisa benar-benar bebas. Itulah sekelumit kisah yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.